Pemirsa, catatan kelam kecelakaan bus pariwisata masih terus bertambah. Alasannya tidak jauh-jauh dari faktor pengemudi ataupun kondisi bus. Padahal syarat bus agar layak jalan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu mengapa masalah ini terus berulang? Kita ikuti liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi berikut ini. Kecelakaan bus saat studi tur akhir-akhir ini marak terjadi. Kita coba lihat pemirsa, pada Mei 2024 saja sudah berapa banyak kecelakaan yang terjadi. Faktornya pun tak jauh-jauh dari faktor kondisi supir dan juga kondisi kendaraan. Nah, apakah memang benar hanya karena faktor kelalaian supir saja atau ada faktor lain? Dan apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat mereka akan menyewa bus pariwisata? Ikuti penelusuran kami. Bulan Mei 2024 menjadi bulan yang kelam karena banyaknya kecelakaan bus saat studi tur sekolah. Tak hanya kecelakaan bus perpisahan SMK Lingga Kencana di Ciater Subang yang menewaskan 11 orang, lebih dari 4 peristiwa menambah panjang catatan kelam kecelakaan bus pariwisata. Misalnya di Dieng, Jawa Tengah, sebuah minibus terjun ke jurang karena rem blong. Kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebuah bus yang berisi rombongan studi tur menabrak truk dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Sebagai upaya sistematis dan dengan ukuran-ukuran yang jelas, kami akan membentuk 6 kabupaten sebagai piloting untuk dilakukan suatu pendataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik atau cara melakukan pengecekan atau rancang, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kami sudah bersepakat bersama-sama Korlantas, Dishub, nanti Organda saya untuk kita lakukan dan Kompolnas yang memiliki anggota sampai di tingkat-tingkat provinsi juga memberikan dukungan. Usai banyaknya bus pariwisata yang mengalami kecelakaan, Kemenhub, kepolisian, dan dinas terkait melakukan rem cek di berbagai daerah. Hasilnya, 834 bus tidak layak jalan usai dilakukan rem cek di 262 pool bus pariwisata se-Indonesia mulai 15 Mei lalu. Kita di seluruh Indonesia sudah melaksanakan rem cek ini, jadi tidak hanya di Bandung, ya. Ini sudah ada 16 pola yang melaporkan, sudah ada 5.283 bis yang kita periksa bersama-sama perhubungan, BPTD, ya. Kemudian dari 5.200 sekian, ada 4.435 yang laik, artinya laik ya secara administratif maupun secara fisik, betul laik untuk jalan. Kemudian ada 834 bis yang tidak laik. Jadi sudah ada di 262 lokasi yang kita lakukan rem cek bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyebut 80% kecelakaan bus terjadi akibat supir yang mengantuk dan rem blong. Kurangnya tempat istirahat yang memadai di tempat wisata menjadi permasalahan karena supir bus tidak bisa beristirahat dengan baik. Jadi dari hasil investigasi kami, yang 85% penyebab kecelakaan bis pariwisata itu ada 2 hal, Mbak. Kalau 2 hal ini bisa diselesaikan, 85% kecelakaan itu bisa dikurangi. Yaitu pertama ngantuk, yang kedua rem blong. Solusinya ngantuk ya tidurnya yang pengemudinya berkualitas. Yang selebihnya lagi 48% itu akibat rem blong. Nah, rem blong ini masalahnya kita temukan perawatan rem di bis-bis pariwisata khususnya yang ilegal ini sangat-sangat memprihatinkan. Sekali lagi sangat-sangat memprihatinkan. Maka itu kami mengusulkan untuk setiap 2 atau 3 tahun untuk bis-bis angkutan penumpang maupun kendaraan angkutan barang, remnya untuk dilakukan overhaul oleh bengkel yang kompeten.
Lalu berapa jumlah kecelakaan yang melibatkan bus penumpang di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2024? Kita lihat angka-angka ini pemirsa, ternyata selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, sama seperti korban meninggal dunia yang juga mengalami kenaikan tiap tahun. Kemudian saya akan menunjukkan data kepada Anda seberapa banyak kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata dari tahun 2021 hingga 2024. Angkanya juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dan per tahunnya ini sekitar 10% dari total kecelakaan bus penumpang tadi. Meskipun pada korban meninggal dunia ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, namun sayangnya pada tahun 2024 Januari hingga 13 Mei 2024 sudah ada 42 korban meninggal dunia. Lalu apa saja alasan kecelakaan bus di Indonesia pada tahun 2023? Ternyata apa yang disampaikan KNKT ini terbukti dari data di samping saya, di mana paling banyak adalah karena rem blong atau rem yang tidak berfungsi. Diikuti oleh alasan lainnya mulai dari kemudi yang kurang baik, lampu yang tidak berfungsi, kerusakan mesin, kerusakan roda, dan alasan-alasan lainnya. Tim Metro TV melakukan penelusuran ke sebuah PO Bus pariwisata di daerah Tangerang. Pihak PO Bus menyebut usai maraknya kecelakaan, sejumlah penyewa meminta bukti uji kir. Meski sayangnya, di aplikasi Mitra Darat hasil kir tampaknya belum diperbarui. Semenjak kejadian kemarin, mereka jadi aware, mereka jadi menanyakan kir kita. Kir setiap bis yang mereka akan gunakan. Kita nggak ada masalah. Kita kasih kirnya, KPS-nya, kita tunjukkan STNK-nya. Bahkan uji kir bisa dicek melalui website. Cuma terkadang, ada beberapa dari unit kita yang sudah unit uji kirnya masih berlaku, tapi di website-nya belum terupdate. Jelas, komplain. Bahkan ada beberapa yang cancel, karena mereka melihat di website-nya ini nggak update. Website-nya ini masih kadaluarsa, saya nggak percaya. Kami pun mengunjungi UPPKB Pulau Gadung, tempat bus melakukan uji kir di Jakarta. Pihak penguji kir membantah adanya percaloan dalam pengujian kir saat ini. Mereka menyebut sudah tidak ada calo, namun kami masih dengan mudah menemukan jasa uji kir di media sosial. Tapi kalau Pak Edi melihat masih ada tidak sih praktik calo, terutama untuk bus-bus begitu? Dengan adanya online itu adalah salah satu meminimalkan atau menghilangkan adanya percaloan. Karena kita dari rumah, dari tempat kerja atau di jalan bisa melakukan booking tempat, waktu, dan kebutuhan kita itu kapan, sehingga kita bisa menentukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dan gratis juga gratis ya? Juga. Kami pun mencoba menghubungi salah satunya. Halo Bang. Halo, saya yang tadi chat WhatsApp Bang, mau ngurus kir. Iya, itu saya plat Jogja Bang, gimana? Kira-kira kena berapa? Iya. Soalnya saya baru ngurusin mobil Klaten. Saya baru beli second soalnya. Tapi unitnya masih di Jogja. Kira aja di sono. Nah, masalahnya di Jogja nggak ada orang ini. Saya tinggal jalan aja itu bisnya. Cuman yang mau nyewa ini dia minta kir gara-gara kemarin banyak kecelakaan itu, Bang. Iya. Mati setahun ternyata. Saya baru beli sebulan lalu. Kalau bis nggak bisa nggak hadir. Bisa nggak? Harus hadir kendaraan. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa kalau nggak hadir ya. Oh. Nggak bisa. Berapa itu kira-kira kenanya? Kalau kir di sana itu paling 1,5 Bu. Kalau di Jogja. Kalau di sini maksudnya mau saya bawa sekalian aja di sini gitu daripada saya bolak-balik ke Jogja. Iya, kalau di Jakarta itu kemarin saya habis ngurusin habis 3,5 Bu. Ya itu terima beres lah ya. Iya, terima beres. Terkait hal ini, tim Metro TV mencoba mengkonfirmasi ke pihak Kementerian Perhubungan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, kami tidak mendapatkan jawaban. Pengamat transportasi Joko Setiawarno menyebut bahwa masyarakat juga bisa ikut berperan dalam mengerem angka kecelakaan bus pariwisata dengan memperhatikan sejumlah hal. Bagi masyarakat atau sekolah-sekolah yang mau melakukan wisata, perhatikan pertama, ditanyakan dulu izinnya ada atau tidak, suratnya dimintakan. Kedua, kirnya tunjukkan ya suratnya. Ketiga, bisnya menyediakan seatbelt nggak? Yang keempat,
Kalau wisata jarak jauh, minta pengemudinya 2. Tambah sedikit tidak apa-apa, tapi kan kita selamat. Maraknya kecelakaan bus membuat sejumlah masyarakat takut dan lebih memilih perusahaan besar tanpa catatan hitam. Ya ada juga sih takut, ada. Ya kan berita kan sekarang banyak kecelakaan kan, jadi ya was-was juga kalau naik. Ada sih, karena melihat belakangan ini banyak kecelakaan bus, ya sebenarnya takut sih, agak ada rasa ketakut untuk naik bus. Yang penting armadanya kualitasnya terjamin ya, kayak ke bengkelnya kan ada otomatis ada bengkelnya setiap apa itu namanya pemberhentian bis itu kan pasti ada bengkelnya harus dicek kan begitu ya. Mau nggak mau harus naik. Kalau saya cara mengatasinya itu saya milih PO bus mungkin yang agak ternama dan tidak ada memiliki track record kecelakaan. Ya kita selama ini naik PO yang apa ya, yang rekomendasi dari saudara atau yang udah sering kita naikin itu alhamdulillah nggak ada sih gitu ya. Kalau yang berita sering kecelakaan ya kita nggak berani naik. Gitu. Kecelakaan bus pariwisata tak bisa hanya mengkambing hitamkan salah satu pihak saja. PO bus, pemerintah dan juga masyarakat harus ikut andil dalam mengerem angka kecelakaan. Jangan sampai hanya karena cuan semata nyawa menjadi taruhannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.